Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Ayyuhal ikhwa wal akhwat, a'azzani wa a'azzakumullah. Saudara-saudariku yang semoga dimuliakan oleh Allah, kita berkumpul kembali di malam Ahad mengkaji pembahasan fikih menggunakan kitab Ad-Durarul Bahiyah fil Masailil Fiqhiyah karya Imam Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimahullah, yaitu seorang ulama mujtahid dari negeri Yaman. Ya, pada pertemuan sebelumnya kita sudah menyelesaikan pembahasan tentang babu zakatin nabat, bab zakat tumbuh-tumbuhan. Betul? Betul. Ya, kita sudah bahas semua tentang kewajiban mengeluarkan 1/10 zakat tanaman yang disebutkan Imam Syaukani cuma 5, namun pendapat yang kuat yaitu pendapat mazhab Syafi'i bahwasanya zakat tanaman yang diwajibkan dikeluarkan zakat yaitu tanaman yang bisa dijadikan makanan pokok dan disimpan. Ya, kita sudah bahas itu, nisabnya juga sudah. Lalu yang sudah kita bahas tentang zakat madu juga sama 1/10, dan juga sudah kita bahas bolehnya menyegerakan pembayaran zakat sebelum waktu wajibnya. Lalu yang sudah kita bahas juga, imam penguasa hendaknya menyalurkan sedekah zakat di suatu tempat kepada orang miskin di tempat tersebut. Ya, jangan dipindahkan ke tempat lain kecuali kalau ada maslahat dikeluarkan. Misalkan di daerah situ sudah ini, misalkan orang fakirnya sudah tidak ada, maka cari orang fakir tempat lain. Atau di tempat lain lebih membutuhkan, ada bencana alam, di sini tidak ada bencana alam, maka nggak apa-apa zakatnya disalurkan tempat lain. Lalu yang terakhir yang sudah kita bahas, bahwasanya pemilik harta sudah lepas tanggung jawabnya dengan memberikan harta kepada penguasa, walaupun penguasa itu zalim, tidak adil. Ya, dengan diberikan zakat ke dia sudah selesai. Ya, walaupun ternyata zakatnya nanti salah gunakan, ya misalkan untuk beli minuman keras. Nah, ini sudah disebutkan perkataan Ibnu Umar bahwasanya tetaplah membayar zakat kepada penguasa walaupun zakat itu ternyata digunakan untuk meminum minuman keras, ya, pemimpin. Ya. Artinya kita sudah lepas tanggung jawab, ini sudah dikasih. Adapun dia nanti disalahgunakan atau tidak, dia tanggung jawab dengan Allah. Ya, inilah yang kita bahas pada pertemuan sebelumnya. Nah, sekarang kita masuk pembahasan baru. Babu masarifiz zakat, kata Imam Syaukani. Bab orang-orang yang berhak mendapatkan zakat. Ya, pada siapa zakat dialokasikan? Inilah yang akan kita bahas. Ya. Berkata Imam Syaukani rahimahullah, "Hiya tamaniyatun kama fil ayat." Zakat ini ada 8. Maksudnya orang yang berhak mendapatkan zakat ada 8 orang, 8 golongan, sebagaimana yang disebutkan dalam ayat Al-Quran, yaitu surat At-Taubah ayat 60. Ayatnya berbunyi, innamas sadaqatu lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubuhum wa fir riqab wal gharimin wa fi sabilillah wa ibnis sabil fardatan minallah wallahu alimun hakim. Sesungguhnya sedekah, maksud sedekah sini ada artinya zakat, itu milik orang fakir, miskin, amil zakat, mu'allaf, orang yang ingin memerdekakan dirinya, budak, warimin, orang yang berhutang, terlilit hutang, wa fi sabilillah, yang di jalan Allah, wa ibnis sabil, dan orang musafir yang kehabisan bekal. Inilah 8 golongan yang berhak mendapatkan zakat. Pertama yaitu orang fakir. Orang fakir, yang kedua orang miskin. Apa bedanya miskin dan fakir? Fakir lebih parah, tidak bisa berusaha. Ya.
Kalau miskin tidak terlalu parah. Masih bisa berusaha, tapi tidak terpenuhi kebutuhannya. Fakir dan miskin kalau disebutkan terpisah maknanya sama. Tapi kalau disebutkan bersamaan maknanya beda. Nah, ini sama seperti iman dan Islam. Iman dan Islam kalau disebutkan terpisah, iman artinya Islam, Islam artinya iman. Tapi kalau disebutkan secara bersamaan, iman dan Islam artinya sama, beda. Nah, begitu juga fakir miskin. Kalau kita katakan orang fakir adalah orang yang membutuhkan, artinya orang fakir di sini adalah orang miskin. Tapi kalau disebutkan bersamaan, orang fakir dan miskin harus kita bantu. Artinya sama tidak maknanya? Kalau disebutkan bersamaan, beda ya. Fakir di sini artinya orang yang tidak punya pekerjaan tetap, ya otomatis tidak punya apa? Penghasilan otomatis nggak bisa terpenuhi kebutuhan dia kan. Nah, sedangkan orang miskin dia punya pekerjaan tapi tidak mencukupi. Orang fakir tidak punya pekerjaan, otomatis mencukupi tidak? Bisa mencukupi kebutuhan tidak? Kebutuhan dia tidak? Tidak bisa kan? Nah, sedangkan orang miskin masih punya penghasilan, punya pekerjaan, tapi tidak mencukupi. Ya, berarti antara fakir dan miskin, mana yang lebih parah? Fakir ya. Nah, ini orang pertama yang berhak mendapatkan zakat, orang fakir. Kedua miskin. Ketiga amil zakat. Amil zakat ini berhak dapat zakat. Iya, petugas zakat. Amil zakat, petugas zakat. Dan kenapa? Ya karena jelas lah. Kalau petugas zakat kan harus sini. Capek juga ngitung zakat ya kan. Nah, ini nguras tenaga tidak? Nguras pikiran tidak? Nah, makanya mereka berhak dapat zakat. Dia mendatangi mereka. Iya, paling mendatangi. Kalau di zaman dahulu memang petugas zakat itu keliling. Tidak standby di kantor ber-AC, cuma duduk-duduk di kursi malas tunggu orang datang. Enggak. Kalau petugas zakat yang sebenarnya di zaman Rasulullah, para khulafaur rasyidin, masa pemerintahan khulafaur rasyidin bergerak. Jadi mau tidak mau orang kaya, kalau yang pelit waswas, macam kali datang nggak petugas zakat. Ya, kalau zaman sekarang kan nyantai aja kan, nah, tenang aja lah, tidur-tiduran nggak ada yang nagih, ya kan? Tapi di zaman dulu ditagih, didatangi satu persatu, ditanya berapa penghasilan Anda? Udah sama, oh dan nisab, dan cawin nisab nih. Berarti keluarkan segini. Nah, nanti ditagih terus ya. Nah, ini zaman dahulu. Makanya petugas zakat itu banyak menghabiskan tenaga dan waktu dan pikiran ya. Makanya mereka berhak dapat zakat. Lalu yang keempat, mu'allaf, orang yang dilunakkan hati mereka. Nah, ini juga termasuk orang yang berhak dapat zakat. Dan mu'allaf di sini bisa artinya orang baru masuk Islam karena hati mereka masih lemah, butuh untuk dikuatkan. Atau bisa juga bukan orang Islam, orang kafir, tapi kita punya harapan dia masuk Islam dengan diberikan ini pun boleh. Jelas Bapak ya. Seperti Sofwan bin Umayyah yang dikasih 100 oleh Nabi 100 unta. Nggak cukup, kasih lagi 100 unta. Nggak cukup, kasih lagi 100 unta. Tinggal akhirnya dikasih Nabi, kata dia, dulu orang yang paling aku benci adalah Muhammad. Tapi setelah dia ngasih terus, berubahlah. Dia menjadi orang yang paling aku cintai. Ya, ini Bapak, kunci untuk menarik hati orang lain itu diantaranya pemberian. Sampai-sampai kata seorang ulama, Syekh Walid ya dari Saudi, kalau kata beliau kunci untuk menarik, artinya menarik hati seorang supaya artinya dekat, diantaranya 3 kata beliau. Pertama, nebar salam, kita mengucapkan salam. Kedua, menyapa. Ketiga, memberi. Ucapkan salam, disapa, terus diberi. Ya, tentunya semampu kita ya. Kalau kita praktikkan ini seperti praktikkan Nabi. Nabi menyapa orang ya. Dan ketika udah menyapa lalu dikasih, maka dengan inilah hati akan terasa dekat. Mas Bapak ya. Ini seperti yang sudah dipraktikkan oleh Nabi SAW. Apalagi kalau kepada saudara kita seiman ya. Harusnya kita lebih ini lagi, lebih semangat lagi untuk menyapanya, mengucapkan salam kepadanya, atau kalau dia punya kebutuhan diberikan ya. Kita niatkan pertama menolong saudara seiman berpahala, ya tidak? Ya. Kedua, dakwah.
Itu ya, yang penting. Nah itu kita kembali lagi. Jadi orang yang ke berapa tadi? 4 ya. 4. Mu'allaf. Ya, mu'allaf ini termasuk orang yang berhak mendapatkan zakat. Lalu yang kelima, wafir riqab, orang yang sedang berusaha memerdekakan dirinya. Maksudnya apa? Yaitu budak. Ada seorang budak yang ingin merdeka. Saya katakan ingin merdeka. Dianya ingin merdeka. Artinya kalau budaknya tidak ingin merdeka, dapat? Enggak. Sebab ada budak sekali lagi yang tidak ingin merdeka. Kenapa? Karena kalau dia merdeka, nanti saya harus cari makan sendiri, cari pakaian sendiri, cari tempat tinggal sendiri. Saya nggak mau deh, mendingan jadi budak aja. Karena kalau jadi budak, makan sudah ditanggung, pakaian ditanggung, tempat tinggal sudah ada. Cuman kerja aja sudah setia. Jelas Bapak ya? Makanya sebagian budak nggak mau merdeka ya. Karena kalau merdeka mikirnya pusing dia, nanti saya nyari makan sendiri, nyari pakaian sendiri, nyari tempat tinggal sendiri. Daripada pusing mikir gini, mendingan saya jadi budak aja. Nah, kalau memang ada budak yang seperti ini, maka dia tidak berhak dapat zakat. Ya. Tapi kalau budaknya ini dia pengen merdeka dan dia dipandang mampu, artinya nanti kalau dimerdekakan dia bisa, artinya cari penghasilan sendiri dan tidak rusak. Sebab ada budak-budak tertentu, kalau dimerdekakan dia jadi rusak. Kenapa? Ya bebas. Bebas, nggak ada kontrol, bebas maksiat, bebas berbuat dosa. Nah yang seperti ini jangan dibebaskan, jangan dimerdekakan. Yang dimerdekakan budak yang memang dia nanti mampu menghidupi dirinya sendiri. Terus kedua, dia tidak rusak. Ya, maka kalau ada budak model ini, dia ingin merdeka, hendaknya dibantu. Dari uang sedekah, nanti diberikan kepada siapanya? Majikannya. Nih, misalkan budak itu harganya 8 juta. Dari zakat misalkan dapat berapa? 1 juta setiap tahun. Nanti tahun berikutnya kasih 1 juta. Nanti 8 tahun merdeka. Jelas Bapak ya? Atau lebih dari itu juga silakan. Karena menurut pendapat yang kuat, zakat ini tidak mesti harus dibagi ke 8 kelompok. Kalau penguasa maunya dikasihkan ke 1 pun boleh. Maksudnya gini, kalau misalkan kita nih, bukan penguasa, maaf, saya punya uang, lalu uang zakat nih, lalu saya ingin membagikan zakat ini, apakah harus dibagikan ke 8 kelompok ini? Enggak, 1 pun boleh. Misalkan saya berpendapat bisa orang fakir, miskin, amil, mu'alaf. Kalau menurut saya mu'alaf saja, apa-apa. Atau saya berikan kepada orang miskin saja, boleh. Tapi mau dibagikan sekata semua pun boleh juga. Jelas Bapak ya? Kenapa? Pribadi aja. Pribadi. Orang. Boleh. 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 Keluarga. Anak. Maksudnya. Saudara tapi bukan tanggungan. Boleh. Boleh. Ya. Jangankan itu, anak juga boleh dapat zakat dengan syarat anak tersebut bukan tanggungan kita. Contohnya anak kita sudah dewasa, udah pisah rumah dengan kita kan, udah berkeluarga dia, ternyata hidupnya susah, kita masih berkecukupan nih, bolehkah kita berikan zakat kepada dia? Boleh. Ya. Iya, orang lain. Kecuali kalau anak ini masih tanggungan kita, masih ini nggak ada, karena dengan kita ini seakan-akan kita menggugurkan kewajiban kita memberi nafkah, nggak boleh. Tapi kalau sudah bukan tanggungan kita, maka boleh memberikan zakat kepada dia. Nah itu yang keempat tadi, mu'allaf, bukan yang kelima ya, al-firqah, ya, wal gharimin. Berikutnya orang yang terlilit hutang. Nah ini juga berhak dapat zakat Bapak-bapak. Jadi kalau ada di antara saudara-saudara kita yang terlilit hutang, maka hendaknya kita bantu. Karena orang yang terlilit hutang ini pusing di malam, sedih di malam hari, murung di siang hari. Ya tidak. Ya di malam hari dia mungkin nangis terus gimana nih saya hutang. Kenapa? Berutang karena judi. Ya kita lihat dengan dikasih, dibayar, dibantu, kira-kira tobat nggak dia? Kalau nggak tobat jangan dikasih. Kan biasanya kayak tenang aja, nanti saya dapat zakat saya bayar. Iya. Ya kita lihat orangnya, makanya kalau orangnya ini kira-kira dengan diberikan zakat dia sadar, oh iya berarti saya ini
diperhatikan orang mungkin supaya saya sadar, supaya tobat, ya, nggak masalah. Tapi kalau dengan dikasih malah terus saja, wah lumayan lah, nanti saya dapat jadi lagi, nanti utang lagi, nunggu lagi zakat, jangan, yang kayak gini jangan. Sampai-sampai, nah tadi kan disebutkan bahwasanya orang pertama yang berhak dapat zakat orang apa? Fakir, miskin ya. Ada seorang dosen Kuwait, ini saya dengar dari istri, dosen wanita dari Kuwait. Dia ketika menyinggung masalah zakat, kata beliau, orang yang punya TV di rumah nggak berhak dapat zakat. Kenapa? Dia masih mampu, masih bisa jual TV-nya, ngapain dapat zakat? Sampai ngomong gitu. Saya pikir, ada benarnya juga. Karena dia masih bisa jual TV-nya kan. Kan TV bukan kebutuhan yang murah, pokok ya. Kecuali kalau udah nggak punya semua itu baru. Masih punya TV, TV-nya jual dulu. Ada motor? Ada motor 2. Kalau motor kan ibaratnya itu bukan darurat, tapi kebutuhan yang sangat di zaman sekarang ya. Itu udah sesuatu yang ini apa istilahnya apa ya, semi darurat. Makanya Syekh Nur Utsaimin ketika menyinggung tentang haji, apakah orang yang punya mobil, dia punya harta, misalnya gini, dia punya mobil, mobilnya kalau dijual sanggup untuk haji, apakah boleh dia menjual mobilnya untuk haji? Kata Syekh, mobil di zaman sekarang ini di Saudi ya, mungkin beda mungkin dengan Indonesia. Kalau di Saudi itu dibatnya kayak kebutuhan yang sangat pokok, kebutuhan yang pokok. Kalau orang punya mobil di Saudi memang repot. Makanya buat Syekh nggak wajib haji. Kalau seorang punya mobil nih, dengan dijual mobil tersebut cukup hasil penjualannya untuk haji. Apakah wajib haji? Kata Syekh enggak. Karena mobil ini kebutuhan pokok menurut beliau di zaman sekarang. Mungkin menurut beliau di negeri Saudi ya. Kalau di Indonesia saya nggak tahu. Pokok nggak ini? Karena di Saudi jarang pakai motor. Bahkan saya nggak pernah lihat orang pakai motor kecuali musim haji aja. Iya, di Saudi nggak. Saya nggak pernah lihat. Saya nggak tahu apa ada motor ya. Kecuali musim haji. Itu pun yang pakainya bukan orang Saudi, orang pekerja orang Pakistan apa ya, betul. Jadi di sana itu kalau di Saudi mobil itu sama seperti motor di kita. Kayak di Siberut, kalau orang nggak punya motor kan repot kan? Ya kan begitu pula di Saudi. Rata-rata punya mobil. Jadi orang miskin sampai Arab Badui pun mereka punya mobil. Arab pedalaman punya mobil. Jadi makanya kata Syekh itu kebutuhan yang seakan-akan asasi kalau di Saudi itu pokok gitu. Makanya kalau orang dengan dijual mobilnya dia sanggup haji, otomatis dia kan kehilangan kebutuhan pokoknya kan, maka dia tidak wajib haji. Jelas Bapak ya? Ya. Misalnya saya ini umur lewat 70 tahun, mobil saya ada. Kalau saya jual bisa saya berikan rezeki. Akhirnya kan mobil itu kalau saya meninggal tak bagi saya rezeki, nak dibawa ke kuburan Ustaz. Kalau saya jual, saya bagi rezeki bisa semua untuk ke kuburan. Iya. Kenapa punya Ustaz? Ya kalau di Siberut sih saya pikir jual aja Pak. Karena kalau di Siberut kalau pun pakai mobil cuma sampai Puros itu balik. Juga bisa deh jawab. Iya. Jadi kalau di Siberut saya pikir nggak begitu dibutuhkan mobil tuh. Mungkin motor cukup ya. Tapi nggak pernah saya lihat orang Saudi pakai motor kecuali para pekerja. Memang kelihatan kayak semacam ojek kayak gitulah. Iya. Saya nggak tahu ojek atau enggak ketika musim haji itu ada orang pakai motornya ke trailer gitu. Saya nggak tahu itu apa itu. Tapi yang jelas bukan orang Saudi ya. Motor proyek. Iya, kayak sejenis motor proyek betul. Pekerja ya. Kalau meninggal kan 3 perkara yang tidak, di satu cuma ikut sama kita kan, yang lainnya mau bertindak pulang, istri cantik pulang, sebenarnya enaknya juga mobil ini berapa? Iya. Ya pokoknya kalau ini, ya kalau saya lihat di Indonesia itu mobil bukan kebutuhan yang pokok ya. Jadi ya itu nggak terlalu dibutuhkan. Jadi artinya kalau kita bisa jual itu untuk ongkos haji, maka jual itu. Ya, Allah akan gantikan. Bisa jadi mobil yang dijual kita mereknya mungkin Toyota, nanti setelah dijual dapat BMW. Mercy. Atau Bajaj. Wajib. Bebek merah warnanya. Ya itu, Bapak ya. Jadi di Arab Saudi itu kemana zakatnya? Karena miskin di sana itu kalau dibandingin Indonesia enggak miskin itu. Indonesia. Berarti Indonesia. Indonesia Indonesia aja.
Tidak, kita lanjut. Jadi tadi golongan keberapa? Kali 6. Fakir, miskin, amil, terus mu'allaf, wa fi riqab, wal gharimin, orang kredit hutang, wa fi sabilillah, lalu yang fi sabilillah, di jalan Allah, orang-orang yang ada di jalan Allah. Ya, berjuang di jalan Allah. Maksudnya apa? Ini beda pendapat, ya. Mayoritas ulama berpendapat maksudnya orang yang angkat senjata, berjihad di jalan Allah, terjun di medan perang. Nah, inilah yang berhak dapat zakat. Artinya kalau ada orang yang berjihad di jalan Allah dalam keadaan kaya, dia orang kaya tapi jihad, dia berhak dapat zakat. Ya. Jelas Bapak ya? Tapi sekali lagi tapi terkait jihad ini, jihadnya tentu saja disyaratkan jihad yang sesuai dengan syariat, bukan jihad yang ngebom Sana sini. restoran ini, jihad yang ngebom gereja, jihad yang ngebom hotel, seperti yang kita saksikan di beberapa negara termasuk negara Indonesia. Itu bukan jihad, kita ketahui. Itu jahat. Iya, dan orang yang meninggalnya kalau kata teman bukan mati syahid, itu mati sangit, keren. Ya, artinya itu mati sia-sia ya. Ya, kalau memang dia melakukan itu dalam keadaan benar-benar tidak tahu, mungkin tertipu oleh orang yang ngajaknya, mudah-mudahan Allah ampuni. Ya, mudah-mudahan Allah ampuni. Tapi kalau yang melakukan itu dalam keadaan sudah tahu bahwa itu salah, ya kita serahkan kepada Allah. Ya. Jelas Bapak ya. Jadi inilah yang jihad di sini, maksudnya jihad yang sesuai dengan syariat. Contohnya seperti apa? Jihad seperti kaum muslimin yang diserang oleh musuh di negerinya. Seperti dulu Indonesia diserang Belanda. Maka kalau ada ini mujahidin ketika itu yang berperang melawan penjajah Belanda, mereka berhak dapat zakat. Ya. Seperti misalkan di Palestina, ya kalau memang kaum muslim Palestina tidak melakukan apa-apa, tahu diserang, maka mereka pun berhak dapat zakat. Di Suriah mana? Suriah. Di Uighur tuh kan? Ya, Uighur juga. Tapi kita lihat juga, kalau kondisinya kaum muslimin tidak layak untuk berperang, sebaiknya ya mereka disuruh sabar. Kita alokasikan dananya untuk kemanusiaan saja, bukan untuk beli senjata. Karena kalaupun beli senjata, misalkan kita bisa membelikan AK-47 misalkan 100 ini, di hadapan mereka rudal. Tank. Apa manfaatnya AK-47 melawan rudal? Belikan nuklir aja. Iya, artinya kita harus lihat. Makanya seorang muslim untuk terjun ke medan jihad tidak cukup modal semangat, ya butuh ilmu. Ya, karena kalau tidak punya ilmu itu terobos sana sini, dia mengira dirinya sudah memperjuangkan agamanya, justru dia sudah menjatuhkan agamanya. Yaitu dengan cara sebagian saudara kita yang semoga Allah ampuni, semangat untuk jihad, masuk ke daerah ini Yahudi, kalau melakukan bom bunuh diri di sebuah mobil, di situ berisi orang-orang Yahudi. Di situ ada orang tua, ada anak kecil, ada wanita. Terbunuh 20 orang atau sekitar 30 orang. Setelah itu apa? Orang Yahudi melemparkan rudal, puluhan rudal, yang mati ratusan orang, ribuan orang. Gara-gara terbunuh 20 orang, yang mati ribuan orang. Yang seperti ini kan mana ya? Untung atau rugi akhirnya? Rugi ya. Makanya kita sebelum terjun ke medan dia itu butuh ilmu. Ya kalau tidak kalau tanpa ilmu ya seperti itu, pelanggaran-pelanggaran dalam syariat terjadi seperti itu. Walaupun asalnya niatnya ikhlas, tapi kalau tanpa ilmu terjun ke dalam berbagai penyelisihan dalam syariat, kesalahan demi kesalahan. Itu di luar negeri. Di Indonesia juga ada seperti yang terjadi pada Laskar Jihad dulu, pernah mungkin Bapak pernah dengar. LJ. Ya, mereka memang asalnya niat mereka baik, berusaha untuk jihad, dan mereka juga ya ini juga istilahnya orang-orang yang mengenal dakwah juga. Cuma karena kurang bimbingan ulama, maka terjadilah penyelisihan-penyelisihan pada diri mereka. Banyak mulai penyimpangan-penyimpangan terjadi pada diri mereka, sehingga akhirnya dibubarkan. Ya itu Bapak. Ya, jadi kembali lagi, di antara orang yang berhak dapat zakat yaitu orang yang di jalan Allah, berjuang di jalan Allah. Maksudnya menurut mayoritas ulama adalah orang yang jihad, perang di jalan Allah. Tapi sebagian ulama
yang lain, kalau tidak salah ulama Hanafiyah, mazhab Hanafi, mereka berpendapat yang dimaksud berjuang di jalan Allah ini umum, baik dengan senjata maupun dengan lisan dan Tulisan. harta. Artinya apa? Kalau ada orang yang berjuang dengan lisan, contohnya apa berjuang dengan lisan? Dakwah, ya kan? Maka dia pun berhak dapat zakat. Dai-dai, ustad-ustad, buya-buya, tuan guru, kalau memang dia membutuhkan itu atau nggak membutuhkan, memang dia berhak juga, ya. Kalau memang dia dianggap fisabilillah, maka dia berhak juga dapat zakat. Nah, seperti ini. Jadi berjuang di sana, ustad-ustad atau mungkin ustad TPA, ya kan? Butuh tidak? Betul. Ya ini mereka inilah yang menyebarkan Islam kan, mengajari anak-anak Al-Quran kan. Makanya disebutkan para ulama tidak baik suatu tempat masih dianggap baik selama ada orang yang mengajari Al-Quran. Artinya kalau sudah tidak ada yang mengajari Al-Quran, wah ini bahaya. Ya ini penting. Makanya bapak-bapak perhatikanlah guru-guru ngaji, guru-guru TPA ya, karena mereka lah yang akan menjadi penerus ini kita di kemudian hari. Ya, jelas bapak ya. Jadi sekali lagi, yang fisabilillah di berjuang di jalan Allah ini bisa maksudnya jihad dengan angkat senjata atau dengan lisan, yaitu dakwah. Makanya sebagai ulama, dan ini pendapat yang kuat, bahwasanya yang dimaksud fisabilillah ini umum, bisa orang yang berperang atau orang yang berdakwah, memperjuangkan agama Allah baik dengan senjata maupun dengan lisan. Makanya beberapa ulama kontemporer banyak yang menguatkan pendapat ini. Jadi zakat boleh dibagikan kepada orang-orang yang memperjuangkan agama Allah berupa apa? Dakwah. Misalkan zakat ini diberikan kepada misalkan lembaga dakwah yang membagikan buku, atau misalkan TV dakwah. Ada kan? Ada. Nah, ini kalau kita punya zakat berikan pada itu. Karena memang jihad di zaman sekarang, kalau kata Syekh Mobil, jihad ilmu. Kalau di zaman salaf itu gimana Ustaz? Di zaman salaf itu jihad fisabilillah itu ya orang yang berperang ya. Iya, perang. Memang ada perang. Kalau zaman dulu memang zaman perang. Zaman para sahabat, zaman tabiin. Kalau di zaman sekarang kita bukan nggak ada, artinya belum ada. Kondisinya belum menutup ke situ. Lain halnya kalau misalkan, misalkan Amerika menyerang Indonesia, Kalahnya. berarti berhak menjadi. Ya, tapi kita kan nggak berharap bertemu dengan musuh. Kayak nggak boleh kita ya, jangan begitu. Kata Nabi SAW dalam hadis Sahih Bukhari dari sahabat siapa lupa. Kata Nabi SAW, la tatamannaw liqa'al adu. Jangan kalian berangan-angan bertemu musuh. Jangan, saya berharap nanti ketemu ini, jangan. Fa idza laqitumuhum fasbiru. Tapi kalau sudah ketemu, sabar. Jangan berharap bertemu musuh. Tapi kalau sudah muncul musuh, jangan lari. Nah, ini sikap seorang muslim ya. Jangan berharap saya nanti mau ketemu ini, saya akan nanti pas sudah muncul lari gitu. Jangan begitu. Iya, jangan begitu ya. Nah, artinya kita kembali lagi. Jadi sekali lagi pendapat yang kuat, wallahu a'lam, maksud fisabilillah orang berjuang jalan Allah ini bukan orang yang angkat senjata saja, tapi juga orang berjuang lewat apa? Lisan, dakwah dan semacamnya. Maka bapak-bapak kalau punya zakat bisa diberikan kepada mungkin lembaga dakwah, TV dakwah, atau bisa digunakan untuk apapun yang berhubungan dengan dakwah ya. Itu yang keberapa? 7. Yang terakhir wabni sabil. Ibn anak, sabil jalan, anak jalanan. Bukan, maksudnya wabni sabil bukan anak jalanan. Maksudnya musafir yang kehabisan bekal. Ini pun berhak dapat zakat. Ada tidak biasanya? Kalau di beberapa tempat seperti di Padang ada kayak gitu kan ya. Saya pernah ke masjid ke Padang, nggak sengaja mampir di sebuah masjid. Waktu itu mau nginep, katanya apa mau nginep sini? Ada dana kok untuk katanya apa? Ibnu Sabil. Ibnu Sabil udah ada juga ternyata. Jadi udah dialokasikan ternyata. Ini untuk Ibnu Sabil, ini untuk yatim, fakir. Nah, seperti ini nggak apa-apa. Jadi kalau bisa di masjid kita tuh disediakan gitu. Mungkin ada orang yang mau pergi kemana ternyata kehabisan bekal, maka dia berhak juga dapat pertolongan. Ya, jelas Bapak ya. Nah, siapa tahu nanti kita bantu dia berdoa kepada Allah untuk mendoakan kebaikan kita, Allah balas
dengan balasan yang berlipat ganda. Jelas Bapak-bapak? Berarti itu 8 golongan yang berhak dapat zakat. Apa saja? Pertama, fakir. Kedua, Miskin. yang ketiga, Malaf. amil. Terus, mualaf. 5, budak yang ingin memerdekakan dirinya. 6, Sabilillah. wal gharimin, orang yang terlilit hutang. Terus yang ketujuh, fisabilillah, orang yang berjuang di jalan Allah. Yang ke-8, ibnu sabil, yaitu orang musafir yang kehabisan bekal perjalanan. Jelas? Ya, kita lanjut. Udah habis waktu? Belum ya. Kita lanjut lagi. Wa tahrumu ala bani Hashimin wa mawalihim, dan sedekah zakat di sini diharamkan bagi Bani Hashim dan maula mereka. Bani Hashim keluarganya siapa? Nabi. Ya, mereka tidak berhak dapat zakat, bahkan diharamkan menerima zakat. Ya, nggak boleh. Termasuk juga maula mereka. Maula itu apa? Orang yang dimerdekakan. Kas budak mereka. Jadi Bani Hashim, Nabi Muhammad misalkan, atau anaknya punya budak. Budak ini dimerdekakan, maka budaknya pun tidak berhak dapat zakat. Ya, ini berdasarkan hadis dalam Sahih Muslim. Nabi SAW bersabda, inna sadaqata la tanbaghi li ali Muhammadin, innama hiya awsahun nas. Sesungguhnya zakat itu tidak pantas bagi keluarga Muhammad. Tidak pantas. Kenapa? Karena zakat itu adalah kotoran manusia. Apa maksudnya kotoran manusia? Kotoran harta. Karena zakat tujuan untuk membersihkan harta. Berarti itu yang keluar itu apa? Kotorannya. Makanya keluarga Muhammad tidak berhak atau tidak pantas dapat zakat, karena itu kotoran manusia. Nah, ini menunjukkan Bani Hashim, keluarga Nabi Muhammad. Adapun Bani Hashim dinukil ijma dari Imam Ibnu Qudamah bahwasanya keluarga Bani Hashim bukan di bawahnya keluarga Nabi Muhammad, mau pamannya, ininya, pokoknya ke bawahnya, semuanya tidak boleh menerima zakat. Jelas Bapak ya? Ya, dia tidak boleh. Begitu juga maula mereka. Disebutkan dalam Sunan Abu Daud, maulal kaum min anfusihim. Maula suatu kaum termasuk kaum tersebut. Wa inna la tahillu lana sadaqah, dan sesungguhnya tidak halal bagi kami zakat. Bagi kami ini bagi siapa? Bani Hashim. Bagi Bani Hashim, bagi keluarga Nabi. Maka kalau ada orang yang mengaku keturunan Nabi, harusnya jangan manfaatkan itu untuk narik zakat. Nah, harusnya itu kami keluarga Nabi, kami nggak makan. Ustaz, itu termasuk anak angkat. Anak angkat, maula. Iya. Termasuk enggak? Ya, maula termasuk. Kemudian Ustaz, kan kayak maula itu kan nggak dapat harta zakat, itu dapat faid. Harta faid. Faid. Ya. Oh, faid. Ya. Dapat kan? Ya. Kan masih lingkungan itu. Itu kan Muhammad keluarganya. Ya. Jelas Bapak. Jadi keluarga Bani Hashim, keluarga Nabi maksudnya. Ini tidak boleh dapat, tidak diharamkan dapat zakat. Begitu juga maulanya, mantan budak mereka. Ya. Jelas. Kita lanjut lagi. Terakhir sini, wa 'alal aghniya'i wal aqwiya'il muqtasibin. Begitu juga diharamkan zakat bagi orang kaya dan orang kuat yang bisa bekerja. Diharamkan bagi orang kaya, orang yang berkecukupan, dan orang yang masih kuat bisa bekerja. Ini haram dapat zakat. Ya, berdasarkan hadis dalam Sunan Abu Daud, la tahil la hafwa wa la hafwa fiha li ghaniyyin wa la li qawiyyin muktasib. Tidak ada bagian zakat bagi orang yang kaya dan bagi orang yang kuat masih bisa bekerja. Nggak boleh. Tidak dihalalkan. Artinya haram. Maka nggak boleh orang kaya, justru orang yang paling semangat ngejar zakat. Nggak boleh ya, itu diharamkan. Begitu juga orang masih kuat, masih bisa bekerja, ini pun tidak boleh dapat zakat. Jelas Bapak ya? Ya, dengan ini kita selesai dari bab masarifuz zakat, orang-orang yang berhak dapat zakat. Ya. Jelas? Berarti berikutnya kita membahas bab sadaqatil fitr, bab sedekah fitri atau zakat fitri, zakat fitrah.
Ya, Misalnya kita ada 1 M uang yang mau kita zakatkan ya. Tahu kan? Kemudian dengan apa? Karena ada yang mau jual tanah, kita jual tanah, bagi tanah itu 100 juta. Itu gimana tuh boleh? Gimana? Tentu berkurang dari yang 1 M tadi. Kita punya tanah 1 miliar. Bukan. Hah? Uang. Punya uang. Terus Kita beli tanah 100 juta. Itu bagaimana? beli tanah 600 juta. Kurang tuh berapa? Iya. Berkurang dari nisab masih akhirnya. Nggak apa-apa. Apa-apa. Yang penting nggak Mengajarkan? apa? Kalau kita mengajarkan, Itu lain lagi. Kalau kita, saya beli ini supaya menghindar dari zakat, lain lagi. Kalau tanpa ada niatan menghindar dari zakat, nggak apa-apa. Memang seorang butuh beli tanah nih. Dia punya uang nisab berapa gitu? 83 juta ya. Kita punya 83 juta. Tiba-tiba, ini berarti ini saya udah masuk nisab nih. Saya 1 tahun lagi harus bayar nih. Nah, menjelang 2 tahun, daripada bayar zakat, saya belikan tanah aja. Nah, ini namanya hilah. Hilah itu artinya apa ya? Siasat untuk menghindar dari kewajiban. Itu nggak boleh. Tapi kalau memang dia kebetulan mau pengen, karena butuh misalnya nggak apa-apa, dia belikan 10 juta tanah, akhirnya berkurang dari nisab, maka tidak wajib bayar zakat. Segala sesuatu yang dilakukan dalam rangka menghindar dari kewajiban ini dianggap dosa. Nah, jelas apa ya? Ya, termasuk ini juga yang sudah saya singgung. Misalkan seorang suami menjelang meninggal, dia lihat, harta saya banyak nih, saya punya anak berapa, punya istri. Daripada istri saya ngambil warisan saya ceraikan. Ini nggak boleh, gila. Nggak boleh, kan ada kayak gitu. Memang ada. Sebagian suami supaya istrinya ada warisan, dia ceraikan istrinya menjelang dia meninggal supaya hartanya ke anaknya. Nah, ini nggak dianggap kata para ulama. Kenapa? Setengah mati. Kalau anak meninggal dia kan. Kalau nggak meninggal, Kita meninggal kan. Jadi diceraikan ya. Banyak rujuk lagi. Ya, kalau bisa jadi meninggal ya rujuk lagi aja. Kayak gini, San. Saya masalah meninggal tadi, San. Ya. Kalau saya meninggal, kamu terceraikan. Itu gimana, San? Bisa boleh nggak? Apa? Kalau saya meninggal, kamu cerai, kamu otomatis saya cerai. Boleh nggak itu? Kan itu belum tentu dia meninggal. Ya. Dia kan belum tentu meninggal. Udah sekarat kan. Jadi kalau saya meninggal, kamu saya ceraikan. Boleh nggak? Ya, itu juga sama. Yang namanya hilah itu. Siasat untuk ini kan. Mau apa istilahnya, mengharamkan istrinya dari warisan kan. Nggak boleh kayak gitu. Jadi kata para ulama, kalau ada orang sakit, sakitnya itu sakit parah yang mengantarkan kepada kematian, diperkirakan mengantarkan kematian, maka tidak boleh seorang suami menceraikan istrinya dalam rangka itu, menghindarkan supaya istrinya tidak dapat pasal. Kalau sakitnya sakit biasa, cuma sakit sariawan, saya cerai ya, ini lain lagi masalahnya.